sebelum lanjut ke penjelasannya, kita kenalan dulu yuk. Halo semua, nama aku Nazla Ida Agustina, biasa dipanggil Dada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatia Salsabila, biasa dipanggil Alsa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syahla Lawisa, biasa dipanggil Syahla. Kita dari kelas 2 akan menjelaskan tentang vitamin, Enzim dan hormon. Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Enzim. Di samping saya ada ilustrasi anak yang sedang memakan nasi putih. Nah, nasi putih dikunyah sebanyak 33 kali atau sampai lumat. Jika kita memakan nasi putih, pasti merasakan ada rasa yang manis ya. Nah, kenapa sih nasi putih jadi terasa manis? Makanan yang kita cerna akan diproses oleh tubuh melalui sistem pencernaan agar nutrisi yang terdapat di dalam makanan dapat diserap oleh tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai sumber energi. Di dalam mulut, makanan akan dicerna melalui dua proses. Yang pertama, proses secara mekanik, yaitu makanan akan dicerna dengan cara dipotong atau dihaluskan dan dilumatkan dengan bantuan lidah dan gigi. Yang kedua, secara kimiawi, yaitu makanan akan dicerna dengan bantuan enzim. Nasi adalah makanan yang banyak mengandung pati atau zat tepung yang merupakan karbohidrat kompleks atau yang biasa disebut sebagai amilum. Di dalam mulut, nasi dicerna dengan bantuan enzim alfa amilase atau disebut dengan enzim petialin. Enzim petialin akan memecah karbohidrat kompleks yaitu amilum menjadi maltosa, yaitu gula yang lebih sederhana. Itulah yang menyebabkan nasi yang awalnya hambar lama-kelamaan akan terasa manis. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang diproduksi oleh protoplasma dan bersifat biokatalisator. Biokatalisator sangat terkenal dan biasanya berhubungan ke enzim. Nah, biokatalisator maksudnya adalah dapat mempercepat jalannya reaksi kimia di dalam sel. Ciri-ciri dari enzim yaitu yang pertama sebagai biokatalisator, yang kedua demolabil. Berdasarkan asal katanya dermo dan labil, ada dua kata. Dermo artinya suhu dan labil artinya tidak stabil atau tidak tetap. Maksudnya, enzim sangat sensitif atau sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi, misalnya kalau suhunya terlalu tinggi, enzim bisa rusak. Dan jika suhunya terlalu rendah, enzimnya tidak aktif. Dan yang ketiga, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, enzim dapat menurunkan energi aktivasi kalau kita lihat di gambar di samping bahwa ada dua gambar. Yang pertama adalah bagian yang tanpa enzim dan yang kedua adalah menggunakan enzim. Jadi di antara gambar tersebut bisa kelihatan kalau misalnya pengaruh enzim itu sangat berdampak kalau jadi menggunakan enzim yang tidak terlalu banyak, namanya tenaga yang dikeluarkan, makanya dia menurunkan energi aktivasi, energi awal yang diperlukan oleh sel untuk bermetabolisme. Yang keempat, enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Contohnya kayak amilase, enzim amilase bisa mengubah amilum menjadi maltosa dan sebaliknya maltosa bisa menjadi amilum. Yang kelima, enzim bekerja secara spesifik atau bekerja secara khas. Maksudnya adalah enzim itu tidak bisa bekerja untuk semua substrat, tetapi hanya pada substrat tertentu. Contoh, lipase itu khusus untuk substrat lemak. Jadi dia tidak bisa mengubah karbohidrat amilum atau mengubah protein. Jadi kalau lemak lipase mengubah lemak menjadi lemak yang akhirnya menjadi asam lemak. Dan yang keenam, enzim melakukan pekerjaannya sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya yang pertama yaitu konsentrasi enzim, yang kedua konsentrasi substrat, yang ketiga pH, dan keempat suhu, dan yang kelima yaitu inhibitor. Komponen enzim: 1. Apoenzim berupa protein. 2. Gugus prostetik berupa non-protein. Gugus prostetik ada dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik seperti vitamin, NADH, dan FADH. Sedangkan kofaktor berupa ion-ion logam seperti Fe dan Mg.
Bagian-bagian enzim. Cara kerja enzim. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian dilepas dari enzim. Vitamin. Teman-teman tahu nggak sih apa itu vitamin? Vitamin A, B, C, D, juga vitamin E dan K. Apa sih maksudnya? Yuk kita bahas. Nah, tadi itu adalah macam-macam vitamin. Sebelum itu, kita harus tahu vitamin itu apa. Vitamin adalah senyawa biomolekul yang diperlukan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit. Nah, tubuh kita ini tidak bisa memproduksi vitamin sendiri. Jadi, kita perlu mengkonsumsi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan vitamin di dalam tubuh. Sebelum kita masuk ke macam-macam vitamin, kita harus tahu dulu jenisnya. Jadi vitamin itu terbagi menjadi dua. Ada vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Nah, bedanya apa sih vitamin yang larut air dan larut lemak? Vitamin yang larut air bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, juga biji-bijian. Nah, jadi vitamin yang larut di dalam air tergolong mudah perjalanannya di dalam tubuh. Mereka setelah dikonsumsi, mereka langsung mengalir di dalam aliran darah yang memang berbahan dasar air. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak, mereka membutuhkan protein untuk mengalir di dalam darah. Vitamin yang larut lemak bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi susu, minyak, dan mentega. Loh, lalu gimana? Lalu vitamin yang larut air itu kan perjalanannya mudah di dalam tubuh. Jadi mereka lebih sering dikeluarkan. Jadi tiap hari kita harus mengisi ulang vitamin yang larut di dalam air. Sedangkan vitamin yang larut di dalam lemak bisa tubuh kita cadangkan. Jadi tidak boleh mengkonsumsinya banyak-banyak ya. Nah, vitamin yang larut air ini vitamin apa aja sih? Vitamin yang larut air ini ada vitamin C, vitamin B kompleks. Sedangkan yang vitamin larut lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Aduh, pusing banget gak sih? Yuk kita nyanyiin aja. Yuk ayo 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 kita semua mengenal vitamin. Yuk ayo 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 kita mulai dari jenisnya. Jenis vitamin dibagi dua, larut air dan larut lemak. Ayo kawan kita semua pelajari apa bedanya. Yuk ayo 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 kita semua mengenal vitamin. Yuk ayo 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 kita mulai jenis pertama. Yang pertama larut di air, B kompleks dan juga vitamin C bergerak bebas di dalam tubuh, diperlukan setiap hari. Yuk ayo 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 kita semua mengenal vitamin. Yuk ayo 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 kita masuk jenis kedua. Yang kedua larut di lemak, vitamin A, D, K, juga E bisa disimpan di dalam tubuh, mempengaruhi untuk bergerak. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu hormon? Hormon merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak memiliki saluran khusus atau disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kata hormon berasal dari kata hormen yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi mempunyai pengaruh yang amat besar. Hormon memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama,
diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang kedua, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Yang ketiga, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang keempat, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. Kemudian, hormon memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengatur kadar air atau homeostatis, berfungsi untuk memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Yang kedua, kelenjar yang bekerja mulai dari masa tertentu, misalnya hormon kelamin. Yang terakhir, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan dan hormon timus. Hormon dapat kita temukan di kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh, seperti pada gambar. Terdapat kelenjar pineal dan pituitari yang menghasilkan atau di mana sel reseptornya berupa anterior lobe dan posterior lobe yang terdapat di otak. Kemudian ada kelenjar tiroid yang sel reseptornya berupa paratiroid. Kemudian ada kelenjar timus yang tidak memiliki sel reseptor. Kemudian ada kelenjar pankreas yang sel reseptornya berupa insulin dan glukagon. Kemudian ada kelenjar adrenal yang sel reseptornya berupa korteks dan medula. Kemudian ada kelenjar ovari yang sel reseptornya berupa korpus luteum dan folikel. Dan yang terakhir, ada kelenjar testis yang sel reseptornya berupa endokrin sel atau sperma producing cell. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja hormon non-steroid. Ketika sel kelenjar menghasilkan hormon, hormon akan dicurahkan masuk ke dalam pembuluh darah dan selanjutnya hormon akan menuju ke sel target dan berikatan dengan reseptor pada membran sel. Selanjutnya akan terjadi pengaktifan protein G, dan protein G akan mengaktifkan adenyl siklase. Selanjutnya, adenyl siklase akan mengubah ATP menjadi CAMP. Selanjutnya, CAMP akan mengaktifkan protein kinase. Protein kinase akan mengaktifkan suatu enzim dan kemudian enzim akan mengubah suatu substrat menjadi suatu produk tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme kerja hormon steroid. Ketika sel kelenjar menghasilkan hormon, langsung dicurahkan ke pembuluh darah. Kemudian, hormon akan menuju ke sel target dan menembus membran sel. Dari sel target untuk berikatan dengan reseptor intraseluler. Selanjutnya, ikatan antara hormon dan reseptor intraseluler akan bergerak menuju ke dalam inti ikatan antara hormon reseptor intraseluler akan mengaktifkan gen sehingga terjadi proses replikasi dan transkripsi yang akan menghasilkan mRNA. Yang kemudian mRNA akan bergerak keluar dari inti menuju Sitoplasma. kemudian terjadilah proses translasi sehingga akan terbentuk suatu protein tertentu. Nah guys, itu tadi penjelasan kita mengenai vitamin, enzim, dan hormon. Semoga penjelasan kita dapat dipahami dengan baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you!